Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Musi dengan NIM 221424012. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ronilukum SPD MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia dibangun di atas landasan nilai dan konstitusi yang paling menguatkan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945. Sebagai hukum yang tertinggi, keduanya tidak hanya mengatur bagaimana negara dijalankan, tetapi juga membentuk cara pandang tentang hubungan antara rakyat, pemerintah, dan tujuan kehidupan bernegara. Ketika membahas sistem pemerintahan Indonesia, penting untuk memahami bahwa identitas politik Indonesia tidak dibangun semata-mata dari struktur lembaga, tetapi juga dari nilai yang menjiwainya. Pancasila menjadi landasan filosofis yang mengarahkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi moral yang harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Itulah sebabnya sistem pemerintahan Indonesia tidak murni meniru satu negara tertentu. Indonesia memadukan berbagai unsur lalu menyesuaikannya dengan karakter masyarakat sendiri. Prinsip musyawarah, yaitu ada toleransi, persatuan, dan orientasi pada keadilan sosial, adalah bagian yang membedakan pemerintahan Indonesia dari model negara lain. Undang-Undang 1945 kemudian menjadi pedoman struktural yang menjabarkan bagaimana hubungan antar lembaga negara bekerja. Dalam Undang-Undang 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, dipilih langsung oleh rakyat, dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Presiden bukan hanya kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Karena itu, ia memimpin penyusunan kebijakan, mengatur jalannya pemerintahan, dan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Namun kekuasaan presiden tidak berdiri sendiri. Undang-Undang 1945 mengatur pembagian kekuasaan agar tidak terjadi pemutusan wewenang yang berlebihan. Di sisi lain, kekuasaan legislatif diwakili oleh DPR dan DPD. DPR memiliki fungsi pembentukan undang-undang, anggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sementara itu, DPD muncul sebagai representasi daerah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap memperhatikan kepentingan wilayah. Keduanya bersama-sama menjadi bagian dari MPR yang memegang kekuasaan tertinggi untuk menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Struktur ini mencerminkan nilai Pancasila, terutama dalam semangat demokrasi dan persatuan, yang menekankan keterlibatan rakyat dalam setiap proses negara. Kekuasaan yudikatif memiliki ruang tersendiri dengan tugas menjaga keadilan dan kepastian hukum. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menangani perkara hukum. Sementara Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, dan membubarkan partai politik. Keberadaan lembaga yudikatif yang kuat mencerminkan sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan dan keadilan. Negara ingin memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan sesuai sesuka hati.
dan setiap warga negara mendapat perlindungan hukum yang sama. Sistem pemerintahan Indonesia juga dibangun dengan prinsip checks and balances. Presiden memiliki kekuasaan yang luas tetapi tidak mutlak, sementara membutuhkan persetujuan DPR dalam banyak keputusan penting, termasuk dalam hal anggaran dan pembuatan undang-undang, pengangkatan pejabat tertentu. Juga harus menjalani uji kelayakan. Di sisi lain, DPR tidak bisa menjatuhkan presiden seperti dalam sistem parlementer. Presiden hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan yang ketat yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Semua itu dirancang untuk menciptakan stabilitas politik sekaligus menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi. Indonesia juga menerapkan desentralisasi pemerintahan melalui otonomi daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan ini muncul dari semangat sila ketiga dan keempat Pancasila yang menekankan persatuan sekaligus penghargaan pada keberagaman. Otonomi daerah memungkinkan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat dan kebijakan yang dibuat bisa lebih sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Walau begitu, hubungan pusat dan daerah tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, bukan federasi. Seluruh sistem ini bekerja dengan satu tujuan, yaitu mewujudkan tujuan negara seperti tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Pancasila menjadi pedoman moralnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi panduan hukumnya. Keduanya saling melengkapi dan membentuk karakter khas sistem pemerintahan Indonesia. Negara tidak hanya mengatur kekuasaan, tetapi juga berusaha menghadirkan pemerintahan yang manusiawi, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan memahami hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita bisa melihat bahwa sistem pemerintahan Indonesia bukan sekedar struktur formal, ia adalah cerminan jati diri bangsa. Prinsip demokrasi dijalankan melalui pemilu langsung. Prinsip persatuan diwujudkan lewat negara kesatuan. Prinsip musyawarah hidup dalam hubungan antar lembaga, dan prinsip keadilan menjadi arah pembangunan nasional. Semua unsur itu dirancang untuk memastikan bahwa negara tetap berpijak pada nilai yang diakui masyarakatnya sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.